rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya, Bapak Ibu tamu undangan, rekan-rekan para sindiket yang setia menemani kami dari diskusi ke diskusi. Pada siang hari ini kita akan tema reklamasi Jakarta, pertaruhan popularitas dan integritas Ahok. Kasus Bumi Waras dan reklamasi Jakarta sudah menjadi bola panas hari-hari ini terkait dengan politik mutakhir di Jakarta. Kami melihatnya pada diskusi kami ketika menyiapkan acara ini adalah fenomena Ahok ini menarik untuk dilihat. Satu sisi dia merupakan simbol harapan, pada sisi lain adalah simbol perlawanan. Tentu bagi masing-masing pihak, harapan bagi kelompok pendukung Ahok dan perlawanan bagi penentang Ahok. Dan sudah terjadi polarisasi biner di masyarakat yang membelah masyarakat secara diametral menjadi para pendukung Ahok itu menempatkan Ahok secara dalam kerangka kultus individu yang begitu kuat. Ahok ditempatkan sebagai figur yang begitu kuat kultus individunya. Pada sisi lain kelompok yang menentang Ahok melakukan semacam penghakiman sepihak sehingga komunikasi politik, dialog di publik menjadi tidak sehat kalau kita ikuti di media-media sosial. Sehingga persoalan yang coba kita angkat pada hari kita memberikan pengantar, sebenarnya kontroversi reklamasi Jakarta itu terkait katakanlah nanti beberapa hal Mas Khalid akan berbicara soal aspek lingkungan dan hukum. Sebenarnya apa yang terjadi terkait kasus reklamasi, itu ada persoalan reklamasi dan ada persoalan zonasinya, peruntukan lahan itu seperti apa, ada persoalan 15% dan 5% yang terkait kemarin penangkapan terhadap anggota DPRD DKI. Seperti itu, hal-hal seperti itu yang kemudian menyulut menjadi polemik dan akhirnya korupsi di KPK menjadi isu yang menggelinding. Tetapi dimensi kasus reklamasi tentu bukan hanya persoalan korupsi. Ada beberapa yang saya coba petakan. Satu, mungkin ada persoalan kasus korupsi, ada juga persoalan hukum di sana. Nanti Mas Khalid menjelaskan apa sih kaitan dengan Kepres 52, 995, lalu ada raperda segala macam. Ada juga soal dampak lingkungan yang selama ini kurang dianukan oleh publik. Ada bagaimana ekosistem pantai, bagaimana AMDAL yang sampai hari ini juga tidak muncul ke publik, lebih pada kasus korupsinya. Masalah-masalah sosial terkait nasib nelayan, masyarakat pesisir, juga soal aturan kebijakan. Ada intinya itu ada wewenang presiden, ada yang menyebutnya menteri kemarin Bu Susi sudah ngomong, lalu soal kontestasi kebijakan antara gubernur dan DPRD. Lalu ada mengaitkan dengan konflik politik terkait dengan pilkada DKI yang akan menjelang 2017. Jadi paling tidak ada masalah yang cukup kompleks terkait reklamasi, bukan hanya persoalan korupsi di KPK, tapi masalah kompleks ini yang coba kita dudukkan di atas meja supaya masyarakat publik tercerahkan, supaya bisa benar memahami masalah secara objektif. Ya, aktor di pusaran reklamasi ini yang muncul di media, ada Ahok, ada Suni, ada Aguan, ada Arisman, ada Sanusi, itu yang tertangkap kemudian karena kasus korupsi tertangkap KPK. Ini yang muncul ke publik kemudian menjadi isu utama, melebihi isu substansi sebenarnya. Jangan-jangan ini coba nanti kita cerahkan ke publik di sini. Lalu ada persoalan perang media, bagaimana Ahok menjadi media darling yang tadinya dianggap hitam putih dan sekarang mulai terlihat abu-abu. Apakah Ahok nanti yang dengan branding yang bersih, jujur, berani, populer itu bisa teruji kalau bahasanya Pak Haji Lulung atau tidak teruji. Nah, ini pertaruhan dia untuk ke depan nanti secara komunikasi politik. Romo akan menjelaskan dan mungkin secara bagaimana kebijakan dan juga bagaimana soal kasus korupsi mungkin Mas Ucok akan juga melihat itu. Nah, ini yang nanti coba kita lihat dalam diskusi kita supaya diskusi kita menjadi lebih menarik. Pertama saya beri kesempatan kepada Mas Khalid Muhammad untuk menjelaskan dari segi aspek lingkungan dan juga aspek hukum sebenarnya what's going on terkait dengan reklamasi Jakarta ini. Saya kira teman-teman jurnalis dan kawan-kawan sekalian yang hadir dalam diskusi ini sudah banyak sekali mendapatkan informasi tentang reklamasi karena beredarnya udah sangat luas. Di banyak media sosial tiba-tiba ada aktivis
dari ITB, terus tiba-tiba menulis, terus banyak sekali ya. Nah, jadi saya mungkin tidak akan masuk kepada hal-hal yang sifatnya teknis, misalnya apa itu reklamasi, karena jelas kalau reklamasi, pengertian reklamasi bisa kita lihat di dalam penjelasan, di dalam Kepres 52 tahun 95 ya, jadi satu aktivitas untuk melakukan penimbunan atau pengeringan sebagian wilayah laut gitu, dan seterusnya ya penjelasannya. Nah, saya ingin memulai dengan kesimpulan saya tentang reklamasi. Saya melihat reklamasi ini reklamasi Teluk Jakarta memiliki 4 cacat. Yang pertama, cacat hukum. Yang kedua, cacat ekologis. Yang ketiga, cacat sosial. Dan yang keempat, cacat moral ya, dan etika. Ya, moral dan etika saya kelompokkan menjadi satu wilayah sendiri. Saya mulai dari yang pertama, cacat hukum. Kenapa saya mengambil kesimpulan reklamasi ini cacat hukum? Karena setelah mempelajari beragam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan reklamasi, saya menemukan bahwa pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta, DKI Jakarta, itu melakukan bahasanya saya menyebutnya melibas banyak peraturan perundang-undangan atau melakukan pelanggaran terhadap beragam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, yang paling sering disebutkan oleh Pemda, dasar hukum mereka itu adalah Kepres 52 tahun 95 tentang reklamasi pantai utara Jakarta atau disebut reklamasi Pantura. Apa yang dilanggar oleh Pemprov DKI? Jelas tersebut di dalam pasal 9 Kepres tersebut mengatakan bahwa hasil dari reklamasi haknya adalah hak pengelolaan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya, penting untuk hati-hati. Jadi disebutkan hasil reklamasi, jadi pulau-pulau itu adalah hak kelola yang ada pada pemerintah DKI Jakarta. Hak kelolanya bukan pada Agung Podomoro Land, bukan kepada Agung Sedayu Group, bukan kepada yang lain, tetapi kepada pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota ya, DKI Jakarta. Kenapa saya katakan ini dilanggar? Karena saya mencoba untuk telisik apa sih hak kelola itu, hak pengelolaan. Ternyata hak pengelolaan adalah pendelegasian dari negara kepada institusi termasuk kepada Pemda untuk melakukan pengelolaan satu wilayah, ya. Nah, tetapi yang terjadi sekarang adalah pergeseran hak kelola seolah-olah ada pada pengembang. Padahal di dalam Kepres itu disebutkan Pemda DKI boleh bekerja sama dengan pihak swasta, ya. Kata-katanya adalah bekerja sama, bukan memproksikan, bukan mendelegasikan. Ya, itu berbeda. Jadi kerjasama. Kalau kerjasama tentu ada yang namanya nota kesepahaman atau kesepakatan kerjasama, ya kan? Nah, kesepakatan kerjasama itulah yang harusnya dibuka kepada publik. Oleh karena itu, isu yang dilemparkan oleh Pemprov DKI soal 5% dan 15% adalah isu
yang sesat. Penyesatan publik. Ya, penyesatan informasi publik. Kenapa? Karena tidak relevan. Kalau dia adalah kerjasama, mandat Kepres ya, maka boleh jadi Pemda DKI punya 50%, 70%, 90%, even 100%. Karena mandat dari Kepres itu adalah kerjasama dengan pihak swasta. Oke. Yang kedua, Kepres itu memberikan otoritas kepada Pemprov DKI secara limitatif. Bukan mutlak, ya. Limitatif. Apa yang saya maksud dengan limitatif itu adalah batasan yang diberikan oleh Kepres. Salah satunya batasan yang diberikan, Pemprov DKI harus berkoordinasi dengan pengarah. Siapa pengarahnya? Adalah menteri-menteri terkait. Kalau Pemprov DKI melaksanakan mandat itu, maka tidak ada silang pendapat antara Pemprov DKI dengan Menteri Susi Pujiastuti. Ya kan? Logiknya nih. Dengan Susi kan sekarang berantem. Susi mengatakan tidak sah itu reklamasi, harus dihentikan. Artinya mandat Kepres nomor 52 tidak dijalankan. Itu cacat hukum, baru hanya satu aturan. Aturan yang kedua adalah Perpres 54 tahun 2008 tentang kawasan Jabodetabek Punjur, Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, dan Cianjur. Jabodetabek Punjur. Di dalam Perpres itu dikatakan wilayah Jabodetabek Punjur adalah kawasan strategis nasional. Kalau dia masuk kawasan strategis nasional, maka otoritas, jadi kawasan strategis nasional sampai ke laut ya. Jadi bukan cuma daratan. Jadi kawasan strategis nasional adalah seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk laut-lautnya. Jadi kalau dia kawasan strategis nasional, maka otoritas untuk mengeluarkan izin terkait dengan reklamasi adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri KKP. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya Perpres nomor 54 2008 ditambah dengan Perpres nomor 112 tahun 2012 dan juga Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, karena mandatnya itu bukan pada pemerintah DKI, otomatis telah terjadi pelanggaran terhadap aturan ini. Itu pelanggaran yang kedua. Pelanggaran yang ketiga adalah harus ada aturan tentang zonasi kawasan pesisir dan pantai utara Jakarta. Pemerintah DKI telah mengeluarkan izin sebelum perda zonasinya jadi. Ini pelanggaran serius. Ya. Faktanya apa? Kita lihat bagaimana pemerintah DKI ngotot untuk supaya perda zonasi itu disegerakan di DPR. Ini membuktikan Pemprov tahu betul mereka telah salah mengeluarkan izin tanpa perda zonasi. Itu pelanggaran berikutnya.
Pelanggaran yang lain adalah pelanggaran undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Di mana dimandatkan untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Pemda DKI mengatakan sudah melakukan KLHS, tetapi bukan KLHS seperti hakikat yang dimaksud oleh undang-undang. Oleh karena itu, upaya untuk mengaburkan dengan KLHS itu adalah cacat hukum. Ya, itu baru perspektif dari hukumnya. Sudah cacat hukum.